Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan gitu ya mengenai atau lanjutan dari materi yang sebelumnya di DPBO ya. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Ini sebenarnya rekamannya sebelum hari Senin gitu ya. Karena hari Senin, saya kemungkinan nggak akan bisa masuk, jadi kita ganti sama asinkronus aja gitu. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu terkait dengan method overloading gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya konstruktor, kemudian ada yang namanya this gitu ya, keyword this. Ini nanti buat apa sih ya, nanti kita akan lihat sama-sama kenapa kok kita pakai yang namanya this gitu ya. Kemudian juga kita akan belajar tentang package gitu ya. Tapi mungkin kita saya nggak tahu ini nanti kita akan mulai dulu dari mana gitu ya. Kemungkinan kita akan mulai agak loncat dulu, kita ke package-nya terlebih dahulu gitu. Seperti yang sudah teman-teman pelajari gitu ya. Jadi kemarin juga sempat kita belajar tentang package ya. Kemudian juga saya minta ke kalian untuk membedakan package-package gitu ya. Jadi kalau kita sekarang di pekan ketiga ya, kita bikin satu package tertentu gitu. Sebenarnya di dalam package ini bisa kita bikin package-nya lagi gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ternyata kita akan ketemu dengan beberapa tempat untuk membedakan gitu ya antara satu file dengan file yang lain, dengan konsep dari package-nya itu sendiri gitu. Kita bisa bikin package-nya lagi di dalam package pertemuan gitu, biar nanti kita juga bisa nyobain, oh ternyata kalau ada package itu bentuknya jadi seperti ini gitu, tanpa harus mengubah struktur struktur package dari pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Oke. Secara mudah gitu ya, secara mudah ini juga sebenarnya udah saya bahas di pertemuan yang sebelumnya ya. Secara mudah sebenarnya package itu seperti pembeda gitu ya antar file atau satu kumpulan file satu dengan file yang lain gitu. Atau kalau misalnya kita analogikan ke dalam komputer ya, berarti package itu bisa kita asumsikan seperti folder. Biasanya kalau misalnya kita punya banyak sekali folder atau banyak file-file yang bercampur gitu ya, biar lebih mudah kan biasanya kita akan ubah ke dalam folder-folder nih. Misal folder perkuliahan gitu ya, kemudian folder yang lainnya gitu, kemudian juga misalnya kayak folder game gitu dan lain-lain. Nah itu kurang lebih penggambarannya kayak gitu gitu ya, si package-nya itu gitu. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita bentuknya yang lain gitu ya, analogi yang lain, kayak misalnya kita punya satu gedung gitu ya. Nah, setiap gedung itu kan sebenarnya punya lantainya masing-masing nih gitu. Kayak di TWLT misalnya, kita punya sekian belas lantai gitu, ada 19 lantai. Nah, lantai pertama gitu ya, itu nanti punya beberapa ruangan gitu. Kemudian lantai kedua juga sama misalnya kayak gitu. Lantai ketiga sama, lantai keempat sama, lantai kelima dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita asumsikan ke dalam
apa namanya tuh hierarki gitu, hierarki di dalam Java gitu ya. Gedung TWLT itu sebenarnya adalah eh, gedung gedung TWLT itu sebenarnya ada satu project gitu ya, satu project. Kemudian da di dalam gedung itu atau dalam project itu kita punya beberapa package ya. Package-package itu sebenarnya representasi daripada apa namanya tuh lantai gitu ya. Jadi ada lantai satu, lantai 2 gitu, ada package satu, package 2 dan seterusnya. Kemudian misal di lantai 7 itu ada dua jenis gitu ya, ada dua jenis ruangan gitu. Atau di lantai 6 nih misalnya lantai 6 ada tiga jenis ruangan ya. Pertama ada ruangan untuk lab gitu. Kemudian yang kedua itu ada ruangan untuk kelas, yang ketiga itu ada ruangan untuk apa namanya tuh lab gitu ya. Labnya itu maksudnya yang satu tuh untuk praktikum, yang satu lagi untuk lab prodi misalnya gitu atau lab fakultas misalnya gitu ya. Berarti kan ada tiga nih ya. Yang pertama itu adalah kelas gitu. Kemudian yang kedua itu ada laboratorium untuk praktikum gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah laboratorium untuk fakultas misalnya gitu atau lab riset gitu ya. Jadi ada lab riset gitu ya. Kita ganti ya lab riset aja namanya. Lab riset kemudian ada lab praktikum, kemudian satu lagi itu adalah ruang kelas misalnya gitu. Berarti kan dalam satu ruangan itu dibagi lagi ya kan, ada tiga jenis gitu. Nah, pembagian tiga jenis ini sebenarnya bisa kita analogikan ke dalam package gitu. Jadi di dalam package satu gitu ya, itu nanti di dalamnya akan ada package-package lain gitu. Sama ini juga misalnya kita punya eh, apa namanya tuh package pertemuan tiga gitu ya. Kemudian kita bikin package lagi di dalamnya gitu. Misal ini package apa misalnya gitu ya, tapi nanti belum belum akan kita gunakan atau belum akan kita bikin gitu. Nah, kurang lebih nanti jadinya seperti ini. Kita punya suatu apa namanya tuh project gitu ya. Kemudian di dalam projectnya itu akan punya package gitu. Ini ada package bla 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 dan seterusnya gitu ya. Kemudian di dalamnya ada package-nya lagi gitu. Sebenarnya selain untuk mempermudah dalam menata data gitu ya atau menata file gitu, karena kita kan sekarang udah mulai masuk ke dalam PBO ya atau DPBO gitu, dasar pemrograman berorientasi objek. Maka kita akan banyak berkaitan dengan yang namanya kelas dan kelas gitu ya. Ada banyak kelas gitu. Ada kelas satu, ada kelas 2 ya seperti yang sudah kita ajarkan sudah kita pelajari di pekan kemarin bahwa bisa aja misalnya untuk satu program kita akan punya banyak kelas gitu ya. Kemudian di dalam suatu kelas juga di dalam satu project juga itu mungkin bisa punya banyak package gitu ya. Nah, karena akan banyak package gitu ya, kemudian akan banyak kelas gitu. Maka kita nanti juga akan belajar yang namanya access modifier. Untuk apa? Untuk mengakses. Sama aja kayak misalnya tadi gitu ya di ruangan atau di lantai 6 misalnya gitu. Lantai 6 itu ada lab praktikum, ada lab riset gitu ya, ada kelas gitu. Nah, ketika kita mau masuk ke lab riset, berarti kan kita harus izin dulu nih. Izinnya ya gampangnya kayak izin kita bilang, "Pak, saya mau ke lab riset," misalnya gitu ya, atau mau ke lab praktikum gitu. Gampangnya gitu ya. Nah, itu bisa-bisa aja dimasukin kalau misalnya kita udah punya izin gitu ya. Atau misalnya kelas nih, kalau kelasnya kosong ya silakan aja dipakai gitu misalnya gitu ya. Nah, berarti ada beberapa ruangan yang memang harus ada akses tertentu gitu ya. Ada juga yang tidak perlu akses gitu. Tidak perlu aksesnya gimana? Kayak tadi ruang kelas kalau misalnya kosong, kalian misalnya gabut misalnya gitu ya. Terus ruang kelas itu kosong, ya udah langsung aja masuk gitu. Selama ruang kelas itu kosong, kalian boleh gunakan ruang kelas itu untuk kegiatan kalian gitu ya. Tapi untuk masuk ke lab praktikum atau lab riset kan nggak bisa ya.
Nggak bisa tiba-tiba kita masuk duduk aja selesai misalnya gitu, enggak, kita harus minta izin dulu atau minta kuncinya dulu misalnya ke lab IF misalnya gitu ya, biar nanti dibukain misalnya. Tapi juga tidak serta merta kita bisa langsung masuk gitu ya, pasti akan ditanya ini buat apa gitu ya. Kenapa? Karena memang ada beberapa hal yang tidak bisa untuk diakses bersama atau tidak bisa untuk dinikmati bersama tanpa ada persetujuan dari yang lain dulu misalnya kayak gitu ya. Nah, kita balik lagi ke package gitu ya. Package itu sebenarnya ini ada collection of related classes gitu. Artinya di dalam satu package itu pasti akan ada banyak kelas ya yang saling berelasi gitu atau yang saling terhubung gitu ya. Em, apa penulisannya gimana? Penulisannya ya sebenarnya sama aja. Sebenarnya gampang aja sih gitu ya. Sebenarnya gampang aja. Tinggal kita pakai package gitu ya, kemudian nanti nama package-nya apa gitu. Secara mudahnya kalau kita lihat di sini ya, di slide gitu. Kalau misalnya kita punya suatu package namanya package apa misalnya gitu ya. Nanti kita tinggal panggil aja package apa gitu. Artinya bahwa kita itu sedang ada di package itu gitu ya. Atau nanti ketika kalian, oh nanti sih itu bagian import ya. Nanti kalau misalnya kalian lagi mau import gitu, import kayak misalnya kalau kemarin itu kan kita udah punya atau kita udah bisa melakukan yang namanya input dari user ya gitu ya, menyimpan atau mengambil inputan dari user. Kita kan pakainya import gitu ya, import java.util.scanner gitu ya. Nah itu artinya adalah bahwa si kelas itu gitu ya, kelas itu sedang mengimport gitu, mengimport apa, mengimport file-file yang ada di dalam package tertentu gitu. Package-nya namanya adalah java.util.scanner gitu. Ya. Nah ini kayak gini, import apa misalnya gitu ya. Kemudian di dalam package ini tuh ada apa lagi nih ya. Kalau tadi saya bilang ada package di dalam package ya, atau misalnya dibuat menjadi lebih sederhana kayak ada folder, kemudian di dalam folder itu ada subfolder, kemudian di dalamnya ada foldernya lagi gitu ya. Nah itu bisa kita gunakan yang namanya import untuk bisa mengakses ke dalamnya ya. Sama kayak misalnya di apa di sini gitu ya, kita bisa bikin dulu nih satu apa package gitu ya, satu package baru misalnya uh, package satu misalnya gitu ya. Kita misalnya aja ini mah misalnya aja. Kemudian misalnya di dalam sini kita punya Java class ya. Kelasnya adalah akses package gitu ya. Akses package satu misalnya gitu. Nah, kalau misalnya kita mau nambahin, kan kalau kemarin kita udah tahu ya ada yang namanya apa namanya tuh, biar bisa masuk apa nginputin dari user gitu ya. Berarti kan kita tambahinnya di sini ya, import gitu ya, java gitu dot util gitu dot scanner gitu ya. Nah berarti apa, berarti kelas yang namanya akses package satu ini sebenarnya dia sedang mengakses package yang namanya Java gitu ya, yang di dalam package Java ini ada package lain namanya adalah util gitu. Nah kemudian di dalam package util itu ada yang namanya scanner gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita ada di dalam suatu package, kemudian package ini atau kelas yang ada di dalam package ini sedang mengakses package Java. Di dalam package Java itu ada yang namanya package util, kemudian di dalamnya kita sedang mengakses yang namanya scanner gitu ya. Nah sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, misalnya Pak kalau misalnya di dalam apa Java itu gitu ya, misalnya di dalam package Java itu ada apa aja sih, tinggal pakai kontrol spasi aja, titik kontrol spasi. Nah kita ada beberapa nih, ada applet, ada awt, ada beans, ada io, math dan lain sebagainya ya.
Misal yang sering akan kita gunakan atau yang paling mudah digunakan itu yang util misalnya gitu ya. Nah, di dalam package util ini ada beberapa nih, ada beberapa kelas gitu ya. Ini udah masuk ke kelas sih sebenarnya ya. Kalau kalian lihat di ini ada bentuknya apa, segi empat, bulat dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah kelas. Kalau kalian lihat nih gini ya, kita lihat nih Java gitu ya. Java dot. Nah, kalau bentuknya seperti ini ya, kotak kuning kayak gini, berarti dia itu masih berupa package. Berarti kita sedang mengakses package apa misalnya gitu ya. Ini pakai package util. Package util gitu. Nah, di dalam package util kalau misalnya kita lihat di sini ada yang segitiga-segitiga ya. Ini sebenarnya kalau kalian lihat di deskripsi di bawah ini, namanya adalah public final class. Berarti base 64 ini adalah suatu kelas ya. Kalau misalnya kita scanner gitu ya. Kalau kita scanner, nah berarti kita itu sedang mengakses kelas scanner gitu ya, kelas scanner yang ada di dalam package-nya util, yang ada di dalam package-nya Java. Itu ya. Makanya kalau kita lihat di sini namanya import gitu ya, import namanya apa, kemudian ada student gitu. Pak, kalau misalnya banyak gimana ya? Kalau misalnya saya tuh mau scanner nih, kan kita ada banyak nih ya scanner misalnya gitu. Scanner terus udah gitu misalnya saya mau nambahin lagi salah. Saya mau nambahin lagi misalnya adalah apa ya? Eh misalnya ada import lain sih misalnya gitu ya. Import uh, Java. Aduh, ini agak susah nih, saya ngetiknya agak susah. Util misalnya gitu ya. Ada misalnya array list misalnya gitu ya. Kemudian apalagi nih misalnya. Kemudian bentar. Oke. Kemudian misalnya import apa lagi misalnya gitu ya. Import java.util. Misalnya ada kalender misalnya gitu ya. Nah, kalau kayak gini kan nanti jadi banyak ya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa ya, sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya mau yang agak lebih mudah gitu ya, kalian gampangnya tinggal gini aja, import ya java.util, kemudian setelah titik yang ini kita kasih bintang gitu. Bintang itu apa? Bintang itu sebenarnya adalah dia akan mengimport keseluruhan kelas yang ada di dalam package util ini gitu. Jadi kalau misalnya kita punya, misalnya ada, let's say ada 10 atau 15 kelas yang akan kita apa namanya tuh import gitu ya, atau kita lakukan import, terus misalnya kita mau nambahin apa lagi, takut lupa nih misalnya apalagi, ya udah tinggal pakai bintang aja ya. Nanti yang ini sisanya tinggal kita jadiin atau kita hapus aja juga nggak apa-apa gitu. Pembuktiannya gini, misalnya gini, kan tadi si scanner itu adalah kelas ya gitu. Ini misalnya kayak gini dulu deh, scanner itu ada kelas, maka kita bisa namanya lakukan yang namanya instansiasi objek ya. SC misalnya new scanner gitu ya, scanner sistem mana nih, nggak keluar nih, system.in gitu ya. Ini. Nah, kalau kita pakai import scanner berarti kan kita sedang menggunakan si kelas scanner ya, makanya di sini nanti bisa kita panggil
Nah, kalau misalnya kita nggak pakai kan nanti jadi error ya. Kalau kita pakai ini sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Jadi artinya kalau misalnya kalian nanti misalnya, aduh saya lupa nih, ada nggak ya gitu ya di dalam util ini kelas yang akan saya gunakan, ya udah pakai aja bintang, biar apa, biar nanti bisa langsung menyeluruh gitu ya. Tapi sebenarnya akan lebih baik kalau misalnya kita to the point gitu ya. Kalau misalnya cuma scanner doang ya udah scanner aja, jangan pakai bintang gitu ya. Tapi kalau misalnya saya nggak tahu nih di dalamnya bisa pakai atau enggak gitu ya, bisa saya akses atau enggak, ya udah pakai bintang aja gitu. Oke, nah ini contohnya gitu ya. Kalau misalnya kita eh apa, misalnya seperti ini nih, ini kita import dari si building gitu ya. Building ini ada di mana? Buildingnya ada di package ini ya. Kemudian kita tinggal akses building dengan titik building gitu ya. Atau misalnya dua kayak gini nih ya tadi ya, kita pakai bintang aja juga bisa sebenarnya, daripada kita misalnya banyak misalnya gitu, pakai bintang aja juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, itu untuk yang package sama import ya. Kemudian eh, kita akan masuk ke dalam yang namanya konstruktor dulu ya, konstruktor dulu gitu. Kemarin kalau kita lihat ya, ini kan kita baru bikinnya dalam satu folder doang ya, satu kelas doang ya. Nah, sekarang mulai dari sekarang kita akan coba untuk buat ke dalam banyak kelas gitu. Jadi kalau kita misalnya punya karyawan kayak gini ya, kita kopas aja deh. Kita kopas, bentar. Kalau di sini kode ininya apa ya? Oh, ini building ya, masih building. Ya, oke. Building atau student. Ini agak-agak ini nih. Ya, agak-agak building aja deh gitu ya. Atau mau yang ini boleh deh, yang ini juga ya. Building aja, building ya. Biar biar beda. Oke, kita bikin lagi di sini. Oh, ini harusnya di atasnya ya. Package ya. Oh, kita bikin lagi aja package-nya. Oh, salah. Salah. Ini sebentar ya. Kita bikin package. Oh, udah. Oke, berarti tinggal kita bikin ini aja. Apa? Nama package-nya yang baru gitu ya. Package-nya package 2 misalnya gitu ya. Nah, di package 2 kita coba bikin misalnya adalah building gitu ya. Kelas kemudian adalah building gitu. Tapi building teh nggak ada ininya nih. Jangan building deh, karyawan aja. Karyawan Telkom gitu ya. Nah, kita punya kelas karyawan Telkom sama kayak kemarin gitu ya. Ini kan tinggal kopas aja ya, ini atributnya. Ntar ini dari sini kita kopas aja. Kita kopas, paste di sini ya. Gitu. Nah, kita punya beberapa atribut ya. Ini ada atribut-atribut dari karyawan Telkom, kemudian ini ada metode atau behavior. Nah, terus ketika kita mau membuat mainnya, jadi kita akan punya, karena kita balik lagi ya, karena kita udah mulai masuk ke PBO objek gitu ya, maka biasakan kita membuat banyak kelas gitu ya. Tapi eh jangan sampai lupa bahwa kita harus punya satu kelas yang namanya kelas mainnya gitu, kelas utama ya. Kelas main itu yang ada public static void main misalnya kayak gitu ya. Nah,
ini adalah kelas mainnya. Jadi nanti kalau misalnya saya bilang, ya silakan bikin kelas mainnya ya gitu ya. Nah, buatnya kayak gitu ya. Jadi kita punya satu kelas yang namanya kelas main atau kelas apapun gitu ya. Misalnya kelas utama boleh namanya kelas utama kayak gitu ya. Kelas apa gitu. Yang penting di dalamnya ada mainnya. Kenapa ada mainnya? Karena kelas ini nanti yang akan kita gunakan untuk running gitu. Kalau kelas yang lain, misalnya gini, kelas yang karyawan ini ya, selama dia tidak punya main, maka dia tidak bisa kita running. Coba kita ya. Nih, ini kita coba untuk running. Run Maven gitu ya. Ini project, oh ini project ya. Ini. Coba kita ini. Oh, ini ya. Run file ya. Ketika kita mau pilih run file, ini kan nggak bisa. Kenapa? Karena dia tuh nggak ada mainnya gitu, nggak ada public static void main. Ini yang penting nih. Kalau yang ini bisa nih, tekan ya. Cuma hasilnya apa ya, kosong karena kan nggak ngapa-ngapain ya gitu. Yang ini kita nggak usah pakai main ya, karena ini nanti yang akan kita gunakan untuk apa namanya tuh, pengganti dari subprogram gitu ya. Kalau misalnya kemarin di itu, tapi bukan subprogram sih ya. Ini adalah kelas yang lainnya gitu ya. Itu kelas-kelas yang lain, bukan subprogram ya, bukan subprogram. Kita kelas-kelas yang lainnya gitu. Ini kelas utamanya, ini ada kelas dari si objeknya gitu ya. Kelas dari objeknya gitu. Nah, kalau misalnya kan kemarin kita punya satu gini doang ya. Ya ini kan tinggal panggil-panggil aja sebenarnya. Nah, kita melakukan yang namanya ini. Ini adalah yang namanya instansiasi objek gitu. Atau pengenalan terhadap si salah satu objek yang merupakan atau yang menggambarkan dari si karyawan Telkom. Kemarin kita punya yang namanya Ilham sama apa namanya tuh? Kemarin siapa ya namanya? Pokoknya Ilham ya gitu ya. Kita punya namanya Ilham. Kita lakukan yang namanya instansiasi objek gitu. Ini instansiasi objek gitu ya. Atau apa ya namanya ya? Mengenalkan suatu objeknya gitu ya. Mengenalkan suatu objek. Kan objek itu ya kayak Ilham itu kan sebenarnya dia merepresentasikan karyawan gitu ya. Nah, ini juga sama gitu. Karyawan gitu ya. Karyawan kontrol spasi. Nah, ini karyawan Telkom gitu. Namanya adalah Ilham ya. Sama dengan new karyawan Telkom gitu ya. Pak, kenapa di sini nggak ada import? Kok nggak ada importnya gitu ya? Karena dia itu masih dalam satu package ya. Jadi kalau masih dalam satu package itu sebenarnya nggak usah pakai import. Tapi kalau beda package ya, contohnya mana ya? Contohnya misalnya ini kalau yang Hello Java gitu ya. Kalau Hello Java ini sebenarnya harusnya pakai import gitu ya. Atau mungkin atau malah mungkin kalau di luar dari si package yang sama. Kita coba aja ya. Hello bisa nggak ya? Nah, kalau misalnya kita mau ngambil Hello Java ya, ini kan mengakses ini ya, mengakses Hello Java ya kan. Kalau kita mau mengakses Hello Java yang ada di package pertemuan 1, maka kita harus menggunakan yang namanya import kemudian pertemuan 1.hello Java. Atau Pak jangan Hello Java, misalnya mau yang lain misalnya. Ya tinggal kita lihat aja di pertemuan 1 itu ada apa aja sih. Oh, ada Hello Java, ada coding DPBO gitu ya. Berarti penggunaan import itu hanya bisa kita gunakan atau kita harus tambahkan ketika kelas yang mau kita akses ya. Kelas yang mau kita akses itu berbeda package-nya dengan package yang sedang kita gunakan ini gitu ya. Balik lagi ke karyawan Telkom ya. Kita punya Ilham. Kemudian karyawan Telkom lagi nih gitu ya. Kita punya namanya Intan gitu.
new karyawan Telkom gitu ya. Nah, ini yang namanya instansiasi objek gitu ya, atau mengenalkan suatu objek gitu ya. Mengenalkan suatu objek gitu. Objek ya kayak Toyon misalnya. Toyon itu kan suatu objek gitu. Tapi kalau misalnya kita ubah ke dalam objek yang lebih general, kita bisa bilang bahwa Toyon itu adalah mahasiswa gitu ya. Nah, ini Ilham juga sebenarnya adalah karyawan gitu, karyawan Telkom. Kemudian ada yang namanya Intan juga, dia adalah karyawan Telkom ya. Terus kalau kemarin kan kita punya seperti ini ya, kita kasih nama nih gitu kan, kasih nama, kemudian juga kita kasih misalnya divisi dan lain sebagainya gitu ya. Ini juga sebenarnya bisa, atau kita buat kayak yang kemarin gitu ya, ini karyawan kar 1 gitu ya, ini ada kar 2 misalnya. Nah, kar 1 mau di sini kar 1 gitu ya, kemudian kita kasih titik gitu, kita isi misalnya nama pegawai, misalnya ID pegawainya sama dengan ini apa ya, ID pegawai pakai apa ya, ID pegawai string, tinggal cuma gaji doang ya, enggak ya. Ini misalnya karena string bakal kita seperti ini ya, A001 misalnya gitu. Kemudian kar 1 ada apa lagi, oh ada nama gitu ya, namanya misalnya adalah tadi Ilham gitu ya, Ilham. Kemudian ada kar 2 gitu ya, kar 2 dia misalnya jabatan gitu ya, jabatannya dia sebagai misalnya pegawai tetap misalnya gitu ya. Ini agak-agak apa, agak-agak over gitu ya, harusnya ada bukan pejabat, status mungkin ya, status pegawai gitu ya, kita ganti aja sih, status pegawai gitu ya, status pegawai. Kemudian ini enggak ada, oke. Nah, ini kan nanti akan error, kita ganti status pegawai gitu ya, pegawai tetap. Kemudian ini kar 2 ya, salah, harusnya kar 1. Kar 1 ada apa lagi, misalnya divisinya misalnya dari divisi marketing gitu ya. Kemudian kar 1 lagi ya, alamat misalnya gitu ya, alamatnya di mana, di Bandung. Terus kar 1 ada alamat, tadi divisi udah, gaji ID udah, nama udah, status udah, nomor telepon misalnya ya 0812 gitu ya. Ini harusnya ada titik koma dulu, titik koma gitu ya. Terus ada kar 1 gaji misalnya ya, gajinya misalnya gaji, ini gaji pokok misalnya ya, gaji pokoknya itu adalah 2000 misalnya gitu. Ini kan ini ya, integer ya, maaf. Gaji pokoknya itu 2000 tuh ya. Kemudian ada karyawan 2, karena tadi ada karyawan 2 ya, ada karyawan 1, ada karyawan 2, ini kita kopas aja karena namanya sama ya. Kemarin kan kalau kata saya, kalau misalnya kita punya banyak karyawan gitu ya, daripada kita kasih ID pegawai 1, ID pegawai 2, ID pegawai 3, nah kan lumayan banyak nih ya. Anggaplah misalnya saya mau bikin yang sama, berarti kan kalau misalnya kita kopas, minimal kopas gini aja gitu ya, ini kan harus diganti juga nih, ini 2 gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pakai karyawan 1, karyawan 2, ini kan tinggal di sini aja. Karyawan 2 misalnya adalah 2, tadi namanya Intan, pegawai tidak tetap misalnya gitu ya, di bagian
jualan misalnya, asalnya dari Cimahi misal, nomor teleponnya adalah 0822 misalnya gitu, gajinya 1000 misalnya gitu ya. Nah, sini gini ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat ya, ini ada yang kayak gini ya, berarti kan dia tuh sebenarnya ada new karyawan, kemudian dia ngasih tahu bahwa ini loh ada yang namanya Kar 1, dia adalah merupakan karyawan dan dia adalah karyawan yang baru gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini kan ada beberapa gini ya, ada namanya atribut-atribut gitu ya. Ngisinya sih sebenarnya ngisi dari setiap atributnya bisa seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngecek, ini kita lakukan menampilkan data karyawan saya gitu ya. Karyawan berarti kita tinggal seperti ini aja kan, short gitu ya. Ini kita tinggal ID karyawan gitu ya. ID karyawan 1 itu misalnya kan kar1.id pegawai gitu ya. Kita coba lihat dulu berhasil atau gagal. Harusnya berhasil. Nah, ini kan ID karyawan 1 ya. ID karyawan 1 itu adalah bentar. Nah, ID karyawan 1 dia diambil dari karyawan1.id pegawai, di mana ID pegawainya itu adalah A001 gitu ya. Kemudian Pak, kalau misalnya ID pegawai kar 1 ID pegawai 2 gimana? ID pegawai 2 ya udah tinggal kita bikin. Sebentar saya cobain dulu, lagi nyobain sesuatu dulu bentar ya. Harusnya ini bisa kan. Kenapa sih nggak bisa? Nah, oke. K2 gitu. Nah, K2 ini kalau misalnya kita running lagi ya. Mana nih runningnya gitu ya. Kita running lagi ya, nanti akan beda kan ya. Ini kita ganti aja. Ini kan di outputnya aja ya. Kita running lagi gitu. Nah, nanti bakal kelihatan ada 2 gitu ya. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan yang seperti ini berarti kita sedang nginputin nilai gitu ya. Menginputkan nilai berdasarkan atribut-atribut ya yang ada di dalam objek ya bernama karyawan ini gitu. Tapi selain dengan seperti ini, kita bisa menggunakan yang namanya konstruktor ya. Kita bisa menggunakan yang namanya konstruktor. Apa itu konstruktor? Gitu ya. Konstruktor itu sebenarnya adalah suatu metode yang kita bisa gunakan untuk meng-create atau menginisialisasi suatu objek gitu ya.
Sebenarnya ketika kita seperti ini, ya ketika seperti ini sebenarnya kita udah menggunakan yang namanya konstruktor gitu ya. Meskipun di sini belum kelihatan, Pak yang mana konstruktor, kan kemarin ini baru atribut, ini behavior. Konstruktor yang mana gitu ya. Konstruktor itu sebenarnya kalau misalnya kita tidak buat, itu sebenarnya udah otomatis udah ada gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita buat yang kita melakukan yang namanya instansiasi objek yang seperti ini gitu ya, ini sebenarnya dia sudah ada konstruktornya gitu, udah ada konstruktornya. Nah tapi cara ngebuatnya gimana sih Pak? Cara ngebuatnya adalah sama kayak bikin metode ya. Kita punya yang namanya public dulu gitu kan ya. Kalau misalnya behavior itu kan prosedur gitu ya, prosedur itu kan pakai void, kemudian function itu pakai int. Nah kalau konstruktor gimana? Konstruktor itu pakainya public, setelah public itu adalah nama si kelasnya gitu. Karyawan gitu ya, Telkom gitu, bikinnya kayak gini. Nah yang ini dinamakan sebagai konstruktor gitu ya. Yang kayak gini namanya adalah konstruktor. Kalaupun tadi kayak tadi nih, ini nggak ada nih gitu ya. Kalaupun kayak gini nggak ada, ini masih tetap bisa gitu ya. Nah kemudian konstruktor ini gitu ya, kita lihat lagi ke slide-nya. Konstruktor ini, nah ini ya, rules of creating Java konstruktor harus memiliki nama yang sama kayak ini nih ya, namanya sama gitu. Terus gimana penggunaannya? Penggunaannya adalah ketika kita melakukan yang namanya instansiasi objek. Jadi ketika kita melakukan instansiasi objek, sebenarnya kita juga sedang memanggil si konstruktornya gitu ya. Kemudian ada aturannya juga, ini nggak boleh abstrak, jadi nggak boleh nih misalnya public abstrak gitu ya. Nah ini nggak boleh, konstruktor itu nggak boleh ada kata kunci lain gitu ya. Jadi public kemudian nama kelasnya gitu. Tapi ya ada juga beberapa jenis ya, ini keyword to calling konstruktor gitu ya. Ada beberapa jenis, ada 2 jenis ya. Ada yang namanya default konstruktor, ada yang namanya parameterized constructor gitu ya. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita lihat yang seperti ini adalah yang namanya konstruktor default. Berarti yang ini adalah konstruktor default. Kalau konstruktor default ya bisa aja dia tidak harus dibuat, otomatis udah ada gitu ya. Jadi otomatis walaupun misalnya dia tidak dibuat di dalam kelas ininya gitu ya, kelas entitasnya, ini kita kasih nama kelas entitas saja. Kelas entitas gitu ya. Kalaupun misalnya di dalam kelas entitas itu tidak ada konstruktor default ya, maka dia tetap bisa digunakan gitu ya. Kemudian kita juga bisa bikin yang namanya konstruktor dengan parameter gitu ya. Caranya gimana? Caranya ya udah kita tinggal bikin lagi aja gitu ya. Public namanya tetap karyawan Telkom gitu ya. Kemudian kita kasih parameter ya. Pokoknya kalau yang dalam tanda kurung kayak gini nih di metode gitu ya, kalau ada dalam tanda kurung ini namanya adalah parameter. Parameternya apa Pak? Parameternya itu diambil dari atribut ya, diambil dari atribut-atribut si karyawan ya. Atau ini harusnya, enaknya sih ini harusnya di paling atas ya, ini harusnya di paling atas. Jadi setelah kelasnya apa, kita tambahkan atributnya dulu, baru setelah atribut kita bisa menambahkan yang namanya konstruktor. Misal saya mau nambahin konstruktornya adalah ID gitu ya, integer string ya,
string id. ID-nya misalnya ID-nya ID pegawai misalnya gitu ya. Begitu. Nah, kemudian kalau kita menggunakan yang namanya konstruktor parameter, berarti kita akan punya yang namanya parameternya gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya menggunakan parameter, biasanya di sini akan ada yang namanya atau jangan dulu deh gitu ya. Kalau misalnya jadi ada dua, ada yang konstruktor default, ada yang konstruktor parameter gitu. Kalau konstruktor default ya dia bikinnya kayak gini aja gitu ya. Di dalam ini kayak gini gitu. Bentuknya kayak gini konstruktornya gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita mau nginputin data ya, kalau misalnya kita mau nginputin data, kita menggunakan cara seperti ini. Oke. Sekarang kita bikin konstruktor parameter ya. Kalau konstruktor parameter, misalnya yang ini parameter deh ya, misalnya ini parameter, ada parameternya gitu. Ini sama aja sih kayak gitu ya. Nah, berarti si pegawai itu gitu ya, si karyawan 2, yang karyawan kedua ini kita tidak menggunakan yang seperti ini gitu. Kita tinggal seperti ini aja, karyawan 2 gitu ya. Nanti tinggal isi ID pegawainya gitu. Tapi biasanya kalau kita menggunakan yang parameter ya, kita ada yang namanya pengisian ya, atau apa ya namanya, pokoknya ada untuk ngisinya gitu ya. ID pegawai sama dengan ID pegawai gitu ya. Nah, karena ini sama ya, namanya kita ganti deh ID pack gitu ya. ID gitu. Nah, ini ya ada yang kayak gini. Jadi kalau misalnya kita menggunakan parameter, di dalamnya ya kita isi dengan kita isi dengan perintah untuk mengisi si ID-nya gitu ya. ID yang ada di sini kita suruh isi ya. Ini jangan dulu, ini kayak gini aja dulu ya, kayak gini aja. Jadi ada yang default ini kosong, ada yang dengan parameter. Nah, kalau parameter berarti kita harus menyediakan parameternya ya. Kemudian isi dari parameter yang ada di sini akan kita masukkan ke dalam atribut yang ada di dalam sini. Kalau kalian lihat ini warnanya beda kan ya. Ini warnanya ungu pink ya. Itu warnanya pink. Kemudian yang ini warnanya hitam. Berarti ya, ketika kita memanggil konstruktor ini, dia akan ngambil nilai dari suatu parameternya gitu ya. Nilai dari parameternya ini yang akan diisi ke dalam si ID pegawai gitu ya. Nah, kemudian caranya gimana Pak? Ya, caranya berarti kita tidak menggunakan yang seperti ini ya. Ya, tapi sebenarnya ini tuh cuma ngasih tau aja sih bahwa ini ada karyawan Telkom yang menggunakan parameter ya. Tapi sebenarnya ketika kita implementasi ya, kita langsung isi aja gini misalnya A002 gitu. Jadi si karyawan 2 ya, kar 2 ini sebenarnya dia adalah karyawan tapi menggunakan konstruktor yang ini gitu ya, yang menggunakan parameter. Pak, kalau misalnya tadi banyak, ini kita running dulu ya, kita running. Ini nanti akan kelihatan bedanya. Hasil akhirnya tetap sama sebenarnya tuh ya, hasil akhirnya sama. Tapi kalau yang satu ini, yang kar satu ini, kita hanya mengasih tahu aja gitu ya, bahwa kayak ini misalnya kita ceritain deh ya, kita punya karyawan 1 sama karyawan 2 gitu. Nah, karyawan 1 ini kita kasih tahu ke yang lain, teman-teman kita punya karyawan 1 nih gitu ya. Nah, kemudian nanti
kalian sebagai orang yang ngelihat atau yang diperkenalkan dengan si karyawan satu, kalian akan menyimak si karyawan satu ini memperkenalkan diri, gitu ya. Nah, di sini si karyawan satu ini memperkenalkan diri. Kalau yang kedua ini gimana? Kok kalian yang kedua ini ibaratnya kayak saya ngasih tahu, ini ada karyawan kedua nih, gitu ya. Ini kita punya karyawan baru, karyawan 2 gitu ya. Dia punya ID-nya adalah A002. Gitu. Kalau yang ini dia memperkenalkan diri nih, yang kar 1 gitu ya. Kar 1 dia kayak memperkenalkan diri, oh iya saya namanya adalah Ilham gitu ya, kata dia. ID-nya adalah sekian dan seterusnya. Kalau misalnya yang ini ya ibarat saya yang memperkenalkan dia gitu. Ada karyawan 2 nih, ID-nya adalah A002 misalnya kayak gitu. Tapi yang mana Pak sebenarnya yang apa namanya tuh yang akan digunakan tergantung nanti ketika kalian punya suatu kasus gitu ya. Apakah kalian harus itu langsung bikin aja yang ada parameternya gitu ya, konstruktor yang ada parameternya, atau kosong gitu ya. Oke, kita lihat lagi di slide-nya. Ini waktu nge-create-nya kayak gitu ya. Create sebenarnya ini otomatis gitu ya. Artinya sebenarnya dia tuh ada tapi nggak kelihatan gitu aja. Di sini tuh ada tapi nggak kelihatan. Nah, sedangkan yang parameter gitu ya, ketika kita mau menginisialisasi atau menginstansiasi gitu ya, ketika kita mau instansiasi, maka kita harus memberikan nilainya juga gitu ya, sama kayak yang tadi ini ya. Ketika kita lakukan instansiasi objek, maka kita tambahin nilainya juga gitu. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, emang boleh cuman satu doang? Boleh ya. Kalaupun misalnya kalian mau bikin lagi nih, konstruktor lagi nih gitu ya, konstruktor dengan lebih ya, lebih dari satu parameter. Ini boleh-boleh aja ya, ini dengan satu parameter, ini dengan lebih parameter, ini boleh-boleh aja, bikin lagi aja public karyawan gitu ya. Inilah yang kenapa kita akhirnya harus belajar OOP gitu ya, biar sebenarnya lebih fleksibel gitu, lebih fleksibel ya. Ini string misalnya ID peg gitu ya, atau ID peg gitu ya, kemudian string nama gitu ya. Nah, ini juga sama, ID pegawai ID pegawai sama dengan ID peg, kemudian nama pegawai, oh jangan nama gitu, nama aja, nama ya, sip. Nanti kita tinggal kalau mau bikin lagi satu lagi ya, tinggal bikin lagi aja karyawan gitu ya, karyawan Telkom kar 3 gitu ya, sama dengan new karyawan. Nah, kita bisa pilih nih mau yang kosong atau ada satu atau lebih dari satu misalnya gini ya. Nah, kita langsung diminta untuk inputin nilainya gitu, ini tuh sebenarnya gitu ya. Oke, inputin A003, kemudian namanya adalah misalnya Isan gitu ya. Terus yang nanti di bawahnya gimana Pak? Ya udah tinggal gimana caranya. Nah, kar 3 ya, kar 3 kalau kita running, nah ini kan beda ya, kar 1 001, kar 2 002, kar 3 003 ya, bebas kalian enaknya yang mana itu bebas ya gitu. Oke, kita masuk lagi ke slide ya. Oke, nah terus gitu ya, terus
Apa kalau misalnya saya mau nyamain apa namanya tuh, konstruktornya deh, misalnya gini kan, kita mau bikin konstruktor kayak gini, terus tadi kan namanya sama ya di awal-awal ya, namanya sama pegawai gitu, atau jangan di pegawai deh, divisi gitu ya, divisi, oh nama deh, nama ya, nama aja, string nama gitu. Atau kita namain sama kayak nama di atas ya, nama pegawai ya, nama pegawai. Terus di sini misalnya nama, kan ini yang di atas dulu ya, nama pegawai sama dengan nama pegawai. Nah kan bingung nih ya, wah nama pegawai yang ini dia bakal masuk ke mana pak? Kalau ngelihat dari sini sih harusnya yang ini ya, tapi kan ini namanya nama pegawai yang ini harusnya gitu. Gimana caranya biar nggak bingung gitu ya? Ini kita kasih this gitu, kita kasih this. Pak ini kenapa kok error? Ini karena ada yang sama, jumlahnya sama. Ini dengan satu, kemudian ini namanya sama dengan yang ada di sini ya, sama ya, nama pegawai juga gitu ya, di sini nama pegawai juga. Nah terus kalau misalnya tadi kita nggak pakai this ya, ini kan kita gini ya, oh nama pegawai yang ini dia akan masuk ke mana, akan masuk ke sini atau akan masuk ke sini gitu ya. Kemudian nanti akan yang nama pegawai yang di sini gitu ya, yang di kelas ini, apakah dia akan terganti dengan nama pegawai yang baru atau enggak gitu. Nah biar terganti maka kita gunakan yang namanya this gitu ya. This, kata this ini ya, maksudnya dia mau bilang bahwa nama pegawai, variabel nama pegawai ini ya adalah nama pegawai yang sama dengan di atribut ini ya. Nama pegawai yang ada di sini dia sama dengan nama pegawai yang atribut di sini gitu. Atau gini deh, yang ini mah gini aja, yang ini aja ya, yang ini aja, tapi kita kasih namanya ID pegawai, terus ini pakai list gitu ya. Apakah ada yang berubah pak? Enggak ada yang berubah, sama-sama aja sebenarnya. Oke, kita running. Nah sama kan ya, tetap menggunakan cara yang seperti ini bisa gitu ya, menggunakan konstruktor yang menggunakan parameter itu bisa gitu ya. Terus nama nama variabel yang ada di parameter dengan nama yang di sini yang di atribut itu boleh nggak, boleh sama nggak, boleh ya, asal asal kalian gunakan kata this gitu di depannya gitu ya, yang akan menegaskan bahwa ID pegawai yang ada di sini gitu ya, kata ID pegawai gitu atau atribut ID pegawai yang ada di sini adalah atribut yang ada di dalam karyawan Telkom. Sedangkan ID pegawai yang ada di sini dia adalah variabel yang sama dengan variabel di parameternya gitu. Itu. Nah, ya ini bisa banyak ya, nih lihat nih, ini bisa ada yang satu gitu ya, kan kita punya banyak nih, ada tiga atribut ya, ada yang cuma satu doang misalnya, ada yang dua misalnya gitu ya, ada yang tiga misalnya, itu boleh aja gitu ya. Nanti tinggal penggunaannya gimana, bebas. Nah ini bentuk seperti ini gitu ya, bentuk yang ini kan kalau namanya sama ya, karyawan Telkom, ini karyawan Telkom lagi, ini karyawan Telkom lagi. Bedanya apa pak? Bedanya adalah beda di parameter ya. Kalau yang ini nggak ada parameternya, yang ini ada parameternya, yang ketiga ini ada parameternya dengan lebih dari satu gitu ya, yang ini cuma satu gitu.
Nah, ketiga konstruktor ini boleh-boleh aja ada gitu ya. Itu. Nah, konsepnya atau nama dari konsep seperti ini adalah konstruktor gitu ya. Ini namanya adalah konstruktor. Ini adalah konstruktor overloading gitu ya. Atau kalau mau lebih umum, ada yang kita nanti akan ketemu yang namanya method overloading sama overriding gitu ya. Nah, konstruktor overloading ini memungkinkan gitu ya, kan ada lebih dari satu konstruktor dengan perbedaan dengan adanya perbedaan pada parameter ya, itu oke ya. Yang ini konstruktornya 0 parameter gitu ya, konstruktor default atau tidak memiliki parameter. Yang ini konstruktor dengan satu parameter ya. Kemudian yang kedua itu adalah konstruktor dengan lebih dari satu parameter. Bentar ya. Ini saya mau bikin ini dulu deh. Saya mau bikin garis pembatas dulu ya, biar kelihatan apa namanya tuh, kelihatan terbagi gitu ya. Ini bagian konstruktor gitu ya. Ini bagian method atau behavior gitu ya. Sip. Kemudian ya ini juga sama sih, sama kayak yang tadi, contoh yang tadi ya gitu. Oke, konstruktor udah, konstruktor ya ini method overloading ya. Method overloading itu tadi ya, jadi sama kayak konstruktor, kita bisa punya banyak metode yang namanya sama ya, tapi dia berbeda. Bedanya di mana? Bedanya adalah pertama, dia bisa aja beda di sini di jumlah parameternya gitu ya, atau dia akan berbeda di tipe datanya ya. Gitu. Begitu ceritanya. Ya. Sini ini udah. Oke. Package dan import. Iya, sip. Mungkin itu ya untuk hari ini. Sebentar, coba saya lihat lagi deh yang ada lagi nggak ya. Kalau coba kita tambahin sedikit aja kali ya dari materi yang satunya lagi. Materi yang pekan keempat. Pekan keempat
Ya ini tadi ya, overloading, terus kemudian ada konstruktor, dan ada package dan import ya. Kita masuk ke access modifier dulu aja sedikit ya. Jadi nanti di mana tuh di pekan depan kita akan masuk ke setter getter gitu ya. Access modifier ya ini sebenarnya tadi jadi cuman untuk memberikan apa ya, akses gitu ya. Tadi kalau kalian masih ingat sama perumpamaan yang kelas itu gitu ya, atau ruangan-ruangan itu ada yang ruangannya bisa langsung dimasukin sama kalian gitu ya, ada yang harus minta izin dulu gitu ya, ada yang nggak bisa nggak bisa masuk lah gitu ya, meskipun udah izin tetap nggak bisa masuk karena itu mah udah emang memang bukan untuk kalian lah istilahnya kayak gitu ya. Nah kita punya yang namanya access modifier. Access modifier ini apa sih? Access modifier ini adalah satu konsep yang bisa membuat perbedaan dalam modifikasi gitu ya, atau aksesnya gitu, akses atau modifikasinya gitu. Ada empat. Yang pertama itu adalah public ya, dimana kalau kita menggunakan public maka dia bisa diakses dari gitu ya, diakses dari mana, dari kelas yang berbeda atau package yang berbeda atau subkelas yang berbeda atau project yang berbeda gitu ya. Kemudian ada protected gitu ya. Protected ini apa? Protected ini adalah metode atau apapun gitu ya yang bisa kita akses dari kelas yang berbeda, package yang berbeda, dan subkelas yang berbeda gitu. Ada no modifier. No modifier ini apa? No modifier ini sebenarnya ada nama lainnya, ada default gitu ya. Nanti saya coba kasih beberapa catatan-catatan kecil lah ya terkait dengan access modifier dan lain sebagainya gitu. Access modifier yang default atau yang no modifier itu bisa diakses dari kelas yang berbeda gitu ya, atau dari package yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada private ya. Kalau private mah dia hanya bisa diakses oleh kelasnya saja gitu ya, di kelas itu saja. Kita lihat contohnya aja ya. Nah dari kemarin-kemarin kan kita udah tahu ya ada yang namanya public gini ya, ini ada public semua aja public gitu ya. Biar apa? Dia itu apa sih sebenarnya? Public ini adalah access modifier gitu ya. Tadi kalau kita lihat public itu access modifier artinya dia bisa diakses oleh siapapun gitu ya. Tapi tentu nantinya harus ada import gitu ya. Kemudian ada yang default atau dia tidak dikasih tahu nih dia apa-apanya, kayak gini nih misalnya langsung aja INT gitu ya. Kalau biasanya pakainya public gitu ya, public atau private atau apa gitu. Nah kalau misalnya dia tidak menggunakan public, private gitu ya, atau protected gitu ya, berarti dia ada menggunakan default gitu ya. Nah kalau default berarti dia itu tidak bisa ini ya, in classes within the same package gitu ya, untuk satu kelas untuk kelas yang lain itu boleh asal masih dalam satu package gitu ya. Kemudian fields and members method declare with default access can be accessed by other classes in the same package gitu ya. Tapi kalau misalnya di luar package yang berarti yang punya package yang berbeda itu tidak bisa diakses gitu. Ya, misalnya yang ini kan metode ya, berarti metode ini tidak bisa diakses oleh kelas yang berbeda dari package yang berbeda. Kemudian ada yang private ya. Private ini dia tidak bisa diakses gitu ya, tidak bisa diakses dari mana, dari manapun, kecuali dia itu kelas yang berbeda gitu ya, kelas yang berbeda. Tapi kalau nggak salah ini masih bisa untuk di kelas itu aja gitu ya, di kelas itu aja, hanya bisa di kelas itu aja. Kalau udah di kelas yang berbeda, ini kan kelasnya magazine ya, ini magazine test gitu. Kalau kalian lihat di sini package-nya sama ya, meskipun dari package yang sama tapi punya atau dari kelas yang berbeda, maka dia tidak bisa diakses gitu ya, tidak bisa diakses seperti ini gitu. Kan biasanya kalau tadi ya sama ya, kita mau ngasih nama gitu ya, atau kita mau ngasih nilai gitu kan, ngasih nilai set price kayak gini gitu ya,
Terus udah gitu ya udah kita tinggal system.out.print gitu ya, print aja misalnya magazine.price. Nah ini nggak bisa gitu ya, karena apa? Karena si price ini ya, dia menggunakan private, yang artinya dia tidak bisa diakses oleh apa namanya tuh, oleh kelas yang berbeda ya. Nah ini analoginya seperti ini ya. Private dia hanya bisa di private-nya aja, nggak bisa untuk di apa diakses dari sini gitu. Tapi kalau default dia cuma bisa dalam satu package saja. Kalau protected dia masih bisa di package yang berbeda. Kalau di public dia bisa di package yang berbeda oleh kelas yang mana aja gitu ya. Nah terus gimana Pak kalau misalnya saya mau ngambil ini, mau ngambil nilai gitu ya, mau ngambil nilai ini apa nih? Oh ya ini ya, ini error nih gini. Ya, ini error juga nih, tuh kan sama juga nih error gitu ya. Terus caranya gimana? Nggak bisa kita pakai yang seperti ini ya. Misalnya ini kita ini kan pakai public ya, misalnya ini nih private gitu ya, kita jadi private. Nah error nih ya, error kan, nggak bisa nih dia mau mengakses ID pegawai, mau ngisi saya mau ngisi ID pegawainya, bisa nggak bisa gitu. Atau ya udah deh nggak usah diisi gitu, atau ini kan udah diisi ya, ini udah diisi nih. Nah kita mau akses doang boleh nggak boleh, karena dia tipenya adalah private. Ini ya private, dia kita bikin private, yang di sini jadi nggak bisa gitu ya. Pak kenapa sih kok harus ada yang seperti itu, ada private ada public? Karena ya di awal saya udah bilang bahwa menggunakan object oriented artinya kita bisa untuk menghalangi gitu, bisa untuk melindungi data kita dari kebocoran data ya. Kalau kita buat menjadi public misalnya gitu ya, semuanya public deh misalnya gitu, atau semuanya default misalnya gitu, ini masih bisa kita akses gitu. Artinya ya kalau misalnya kita mau ya, ini yang apa yang kasarnya aja ya, yang kasarnya kalau misalnya kita mau ngehack gampang ngehacknya karena dia sifatnya public gitu. Tapi kalau kita bikin private kita nggak bisa tiba-tiba langsung manggil aja kayak gini, nggak bisa gitu ya. Salah satu kelebihan dari object oriented adalah data kita akan menjadi lebih aman karena tidak bisa diakses secara apa ya, bebas lah gitu ya, karena ada yang namanya akses modifier gitu. Pak terus gimana caranya kalau misalnya di sini pakai private gitu ya, sini pakai private nih, uh, private ya, biar bisa diakses di sini gimana ya. Nah minggu depan kita akan masuk ke sana gitu ya. Ini kita sampai sini aja, sekian ya. Oh iya, jangan lupa ya, setiap ketika kalian sedang menonton ini ya, pastikan kalian juga ikut untuk membuat ya, ikut untuk membuat ngoding juga gitu. Jadi sambil ngoding gitu, sambil ngoding sambil ngeliat gitu. Biar apa? Biar nanti kalian terbiasa ya. Biar nanti kalian terbiasa dan oh iya ini yang kayak gini bisa, yang ini kayak nggak bisa kayak gitu. Itu mungkin untuk hari ini ya. Oh ya, ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan ya, ini tambahan aja, tambahan ya. Tambahannya ini sebenarnya berkaitan dengan apa namanya tuh, uh, kemudahan dalam ngoding gitu ya. Ketika kalian mau bikin suatu kelas main, kalian tinggal pakai kata main aja gitu ya. Terus udah gitu kasih tab, nanti langsung jadi public static void main string args gitu. Atau ya, atau kalian pakai psvm public static void main, kita pencet enter tab, nanti langsung jadi gitu ya. Terus kalau misalnya saya mau system.out.println misalnya gitu ya, langsung aja shout gitu, terus tab lagi, nanti langsung system.out.print gitu.
gitu. Terus udah gitu misalnya karena kita udah belajar hari ini tadi ya, kita udah belajar yang namanya apa namanya tuh konstruktor gitu ya. Sebenarnya ada cara gampang untuk membuat konstruktor gitu ya. Cara gampangnya gimana? Cara gampangnya itu adalah seperti ini. Eh, Misalnya kita bikin dulu int nilai gitu ya. Misalnya int nilai, terus string nama gitu ya. Nah, cara bikin konstruktornya gimana? Kayak kontrol spasi. Ya kontrol spasi nanti kita tinggal enter aja, dia langsung nge-generate tuh, langsung jadi ya. Atau misalnya yang mau pakai tadi parameter, nah gitu. Pak, kalau mau parameternya itu gimana? Kan ini langsung dua ya parameternya. Kalau misalnya mau satu, saya mau kayak tadi deh, cuman nilainya aja, bisa nggak? Pakai kontrol spasi nggak bisa ya, tidak bisa gitu. Terus gimana caranya? Caranya adalah di sini klik kanan gitu ya. Kemudian insert code gitu. Kemudian kita bikin konstruktor. Kita pilih satu aja, misalnya integernya aja, langsung generate. Gitu, ya. Ini mah tambahan aja ya. Eh, Pergunakan hanya untuk case-case tertentu saja ya. Pergunakan hanya untuk case tertentu saja gitu. Yang pingin saya tekankan adalah kalau kalian udah ngerti dengan konsep yang tadi, kalian boleh gunakan ini. Tapi kalau kalian masih belum ngerti, mendingan jangan dulu gitu ya. Mendingan jangan dulu. Biar kalian sebenarnya biar kalian lebih mengerti aja ya. Begitu kurang lebih ya. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.